Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat Fanspeaks Bali Mengaji yang dirahmati oleh Allah, Alhamdulillah kita bertemu kembali pada sesi kali ini, rubrik seperti biasa yang insya Allah kita akan bersama-sama nanti mendengarkan jawaban-jawaban dan arahan-arahan dari Al-Ustadz Fauzi, Al-Ustadz Dr. Fauzi Hamid Basultana, LCMPDI, Hafidhullah Ta'ala. Insya Allah kurang lebih 1 jam ke depan kita akan bersama-sama mendengarkan bagaimana beliau memberikan jawaban-jawaban serta arahan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah antum layangkan kepada kami di redaksi Bali Mengaji. Alhamdulillah di sini sudah terkumpul dan yang jelas kita akan menyapa beliau dulu. Oke Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu insya Allah. Alhamdulillah. Antum juga harus sehat ini. Betul Ustadz ya. Meskipun tapi yang barokah lah insya Allah. Hujan seperti ini Ya. kita masih terus semangat untuk belajar Ustadz ya. Benar Insya Allah seperti itu. Dan ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, insya Allah pada malam hari ini seperti biasa kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk kepada kami. Dan sebelumnya kalau misalkan ada pertanyaan yang sekiranya tambahan dari antum semua yang saat ini menyaksikan, boleh bisa di komen, dituliskan di kolom komentar, baik yang ada di channel YouTube Bali Mengaji ataupun fanpage dari Bali Mengaji sendiri. Insya Allah seperti itu. Dan untuk menyingkat waktu Ustadz ya, biar nanti panjang lebar kita bisa mengulasnya dan semakin jelas dari apa permasalahan-permasalahan dari ikhwah kita semua. Insya Allah ada pertanyaan dari Fulan dari Jakarta Ustadz, pertanyaan pertama. Insya Allah. Okay. Ustadz, saya kenal manhaj salaf dari tahun 2019, namun keluarga saya berpandangan negatif tentang salafi. Dan sebagian besar keluarga saya ngefans dengan pendakwah atau ustadz yang pemahamannya berseberangan dengan ahlus sunnah dan salafus soleh. Nah, ayah saya aktivis sebuah kelompok tertentu dan saya dipaksa untuk ikut kegiatan mereka. Saya pernah baca tentang kelompok ini, bagaimana akidah mereka. Namun, saya selalu menghindar walau aktivitas kelompok ini mengajak orang untuk menghidupkan sunnah seperti sholat berjamaah, ke masjid dan lain-lain gitu kan Ustaz. Nah, pertanyaannya, bagaimana sikap saya seharusnya? Apakah tetap mengikuti perintah ayah saya dengan alasan menjaga nama baik manhaj salaf agar tidak terkesan kaku, atau benar-benar tidak mengikuti segala kegiatan kelompok tersebut? Syukron, jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakumullah. Ya. Jadi si Fulan ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd, ya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya ya, tentang bagaimana kita harus bersikap ya, terhadap beberapa, taruhlah namanya aliran lah. Ya, kelompok-kelompok ini kita katakan aliran-aliran yang barangkali ada si Fulan baca hal-hal yang menyimpang. Jadi Masya Allah, Allah memberikan hidayah ya, petunjuk pada beliau ini, sehingga beliau hati-hati di dalam menempatkan diri ini. Ini sudah nilai positif ya, yang perlu diapresiasi, yang mudah-mudahan Allah terus jaga. Ya, terus jaga. Karena masalahnya pertanyaan dari Fulan ini adalah bagaimana ya kita bersikap kepada orang tua. Iya. Jadi orang tua tetaplah orang tua, ya, beliau harus dihormati. Ya. Apa yang beliau sampaikan ya perlu didengar ya. Dan kita hendaknya ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk ya menghormati ya, orang tua kita sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Isra ini. Ya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu ya wa bil walidaini ihsana. Jadi setelah Allah menetapkan untuk ya beribadah kepada dirinya, kemudian langsung
menyebutkan bagaimana kedudukan orang tua yang kita harus hormati. Ya, namun tentunya orang tua kita ya berbeda-beda ya pengetahuannya ya tidak sama semuanya. Barangkali beliau ya tidak mendapatkan informasi atau belum mendapatkan informasi atau justru mendapatkan informasi yang negatif barangkali. Maka harus yang bijaklah kita menyampaikannya. Ya, kalau boleh ana menyarankan kepada antum, antum harus yaitu berupaya bagaimana memberikan penjelasan kepada beliaunya. Ada hal-hal barangkali yang menurutnya beliau terhadap ya, apa yang antum jalani sekarang dari manhaj salaf ini, yang barangkali ya penilaian negatif lah, karena sebagian kelompok dan karena memang berbagai macam ya kelompok ini, sehingga ada yang negatif, ada yang positif menurut pandangan masing-masing orang. Maka ditanyakanlah, kita kenalkan yang namanya sunnah dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tentu banyak ya insya Allah hal yang positif ya. Mungkin sebagian ikhwah mempunyai sikap yang kaku sehingga ada kekhawatiran orang tua antum itu untuk ya membatasi, tapi antum harus pandai menjelaskannya. Ya, ini sikap yang pertama yang kita harus ya pegang ya, bahwa kita menghormati beliau kemudian berupaya memberikan penjelasan. Ya, kadang-kadang ya mohon maaf sebagian ikhwah terlalu kaku juga, tidak memberikan penjelasan apa adanya, berikan penjelasan apa adanya. Dan mohon doa kalau seandainya antum ini berupaya mencari kebenaran, belajar dari para ustadz salaf, dan antum barangkali sekarang kan zamannya share ta'lim para ustadz, antum berikan. Ya, ini yang langkah-langkah yang bisa antum ya berikan kepada beliau. Ya, kita harus menghormati ya, karena memang posisi orang tua nggak bisa ya digantikan, jadi harus dihormati. Adapun barangkali ya kalau seandainya beliau memaksa untuk masuk pada kelompok-kelompok tersebut, antum bisa mencari alasan kesibukan yang lainnya. Misalnya antum ikut program tahfidz, program bahasa Arab, program bahasa Inggris barangkali, atau bekerja yang tidak akan ya disibukkan dengan keikut. Barangkali orang tua kita melihat kita ini ya, kita dilihatnya nganggur di rumah, nggak ada kerja, nggak ada aktivitas yang lain, tidak ada aktivitas yang lain, sehingga ya mereka mendorong kita. Tapi kalau seandainya antum punya kesibukan, insya Allah mereka akan, wah ini anak saya sekarang banyak sekali kegiatannya, saya tidak bisa ikut campur di dalam urusan ini. Dan antum harus sampaikan, saya punya kegiatan macam-macam program ini dan saya untuk masa depan saya. Nah, ada pertanyaan tadi itu, bagaimana kalau seandainya kita masuk aja pada ya kelompok itu ikut dengan taklimnya? Hati-hati, masanya antum baru mengatakan ya baru bergabung di 2019 ya, baru ada ini, karena khawatir ikhwas sekalian, yang namanya hati ini lemah kadang-kadang. Ya, kadang-kadang ada ustadz-ustadz yang negatif ya dengan manhaj salaf ini, sehingga kemudian memberikan komentar yang enggak ada hubungannya, enggak ada korelasinya. Dicomot sana, dicomot sini, kemudian diinikan. Kadang masuk di dalam hati kita dan masuk di kepala kita, yang dapat mempengaruhi kita ini. Kalau Anda sarankan sih harus dihindari dan tinggalkan. Jangan sampai kemudian kita masuk, apalagi kita baru belajar hal seperti ini. Ini namanya tasfiyah ya. Karena manhajnya para ulama itu tasfiyah dan tarbiyah. Ya, yaitu bagaimana memfilter diri kita, dan alhamdulillah antum mendapatkan hidayah dari itu. Memfilter diri kita jangan sampai ya pemahaman-pemahaman waswasah syaitan ini masuk ke hati kita yang kemudian membuat ya akal kita ini ya, menjadi rancu.
bisa terbalik-balik membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar. Hati-hati. Karena kata Rasulullah SAW, innal bayan la sihrah. Yang namanya penjelasan bisa menyihir seseorang. Kadang-kadang orang pandai nih, aliran sesat itu seperti itu. Dia pandai berkisah, pandai bercerita. Sehingga kemudian dibalik, akhirnya kemudian, oh ya, benar ya, seperti itu ya. Ini yang kita khawatir. Makanya Muhammad ibn Sirin, ya, rahimahullahu ta'ala, inna hadad din, ya, inna hadal ilma dinun, fanduru amman ta'hudu dinakum. Jadi mengetahui latar belakang para ustadz, ya, para murabbi barangkali, pendakwah itu latar belakangnya kita harus tahu itu. Siapa dia? Bagaimana dia? Ya, ini karena bagian daripada agama ini. Dan maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama atau menerima ilmu agama ini. Hati-hatilah kalian untuk itu semua. Jadi ya, demikian barangkali ini ya. Insyaallah memang sikap yang diambil tadi termasuk juga sebagai dari warok juga Ustaz ya, kehati-hatian yang sudah mulai muncul kan Ustaz ya. Hati-hati kan tindakan preventif lah istilahnya. Tindakan preventif sudah mulai alhamdulillah dengan lumayan lah 2019 sudah mengenal dakwah kan gitu. Ya. Apalagi memang di era saat ini nih kalau kita tidak bisa menyaring atau memfilter informasi Ustaz. Banyak sekali gambaran-gambaran atau yang negatif lah tentang dakwah salafi itu. Betul. Sangat banyak sebenarnya. Kadang-kadang yang seperti anggap lama sendiri aja kadang-kadang berusaha untuk bersikap yang baik kepada orang tua karena rata-rata yang jadi apa ya istilahnya kendala saja secara internal itu di dalam diri keluarga dulu Ustaz. Benar. Meyakinkan bagaimana ya bahwa ya bagus yang Ustaz tadi sarankan memang ada banyak aktivitas yang harus kita kembangkan dalam diri kita agar kita tidak jadi orang yang kesannya kok ngurusin itu aja gitu loh Ustaz ya. Karena dianggap tidak ada kerjaan, akhirnya ngurusin berkutat sama agama aja, religi terus banget kan gitu. Itu yang kadang-kadang keliru. Nah, akhirnya seperti itu Ustaz ya. Akhirnya orang tua itu melihat ini orang enggak ngapa-ngapain gitu. Jadi mohon maaf kalian teman-teman. Antum harus juga memikirkan masa depan antum, dunia antum. Belajar dipersiapkan. Persiapkan juga, jangan kemudian ditinggalkan sama antum. Kemudian juga sikap. Karena Nabi memerintahkan kepada kita, wahalikin nas bihulukul hasan. Yaitu hendaknya kita mempergauli orang itu dengan akhlak yang baik. Apalagi itu adalah orang tua kita. Tunjukkan kebaikan. Sekali lagi nih, sekalian, teman-teman sekalian ya. Orang tidak akan pernah baca apa yang kita baca. Tapi orang akan melihat apa yang kita lakukan. Sikap kita. Ya. Misalnya kemudian kita buang muka sedikit-sedikit. Karena kemudian. Tapi kalau misalnya kita disuruh sama Rasulullah SAW. Yaitu senyum. Menarik orang itu senyum. Sapa misalnya. Apa salahnya kok senyum sama orang? Kadang-kadang orang, ini bukan kelompok saya ini. Ada apa? Senyumlah. Berbuat baiklah. Udah sebatas itu insya Allah. Ya apalagi yang namanya senyum itu sedekah. Kadang-kadang itu yang dikhawatirkan orang tua kita. Ada apa ini? Terjerumus kepada tadi kekhawatiran kelompok tertentu seperti itu. Insyaallah. Pertanyaan kedua dari Fulanah di Jakarta Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin menyampaikan titipan dari beberapa jamaah di Jembrana. Lumayan juga ini pertanyaannya. Di Jakarta tapi di Jembrana ini. Pertanyaan luar biasa ini. Jadi pertanyaan seperti ini Ustaz. Bagaimana hukumnya menggunakan stiker WA dengan foto orang? Terkadang foto pemimpin, kemudian terkadang juga foto orang yang memiliki kekurangan fisik atau semacam itulah. Nah, apakah termasuk memperolok syariat agama menggunakan stiker gurauan? Beri dia istri satu lagi. Yang komen ini cocok dapat istri lagi seperti itu. Nah, apakah semisal ini termasuk hal yang akan dihisab di yaumul akhir Ustaz? Itu pertanyaan pertama Ustaz. Pertanyaan pertama ini sekalian, rahimakumullah. Barakallah fiki ya ini, masya Allah ini. Ya.
si fulanah nih Fulanah, Ustaz. dari Jakarta nanya ke membantu yang di Jembrana, iya. ya lalu nanya ke Denpasar, luar biasa Masya nih, Allah. zigzag ini Lintas pertanyaannya area, zigzag Ustaz. nih, tas area nih, Masya Allah nih. Yaitu pertama ini menggunakan foto orang lain sebagai stiker sebaiknya dihindarkan. Ya, khawatirnya jatuh kepada hal-hal yang diharamkan. Karena berkenaan apa? Orang tersebut tidak ridho. Ya, wajahnya dipakai untuk itu. Ya. Kalaupun ridho, ikhwan sekalian, kita khawatir masuk di dalam suhriyah ya. Suhriyah atau mencela, melecehkan. Ya, melecehkan. Ini kita khawatir seperti itu, dan ini tidak dibenarkan di dalam agama kita, alias haram ini. Stiker-stiker seperti ini. Dihindarkanlah ini ya. Ya kecuali kalau antum ya hanya 2 orang, 3 orang yang kita khawatirkan stiker itu kemana-mana. Ya, kemana-mana. Jadi di luar grupnya nanti Ustaz ya, di luar grupnya. Dan gitu. sebaiknya memang dihindarkan hal-hal yang seperti ini. Ya, dihindarkan hal-hal yang ini, apalagi gambar-gambar yang ini. Jadi kita ya upayakan dihindarkan seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya, kalau misalnya ya ucapan-ucapan seperti berikan dia satu istri lagi. Ini canda-canda seperti ini selama tidak melampaui batas syar'i, insya Allah boleh-boleh saja. Ya, tentu tidak melecehkan agama niatnya ya. Pokoknya semua niat yang melecehkan agama itu tidak dibenarkan. Tapi kalau misalnya antum niat motivasi barangkali, nah itu motivasi yang sifatnya kita kenal. Ya, keluarga ini tidak ada masalah dalam canda-canda seperti ini. Tapi kalau seandainya ada masalah, jangan dibuat ya, dikompor-kompori, ya, bisa meledak nanti itu, bisa meledak dan bisa wah ini orang kok ya, ada kan seperti setelah itu. gabung sama grup ini kok jadi suami anak berubah kan gitu, kan seperti itu. Mas kalian ini hati-hati yang kayak gini nih. Apalagi tidak semua orang ya, nggak semua orang. Kadang-kadang ya istri ya ingin tahu WA-nya suami, dan ini jangan sampai kemudian kita yang membuat masalah, masalah seperti ini. Maka dihindarkan yang seperti itu. Nah, ya. Tapi Ustaz, kemudian pertanyaan yang kedua Ustaz, sambungan dari fulanah yang di Jakarta ini. Sebentar, apakah termasuk dalam hal yang dihisab dalam yaumil akhir? Oh iya, belum saja. Iya, masuk dihisab itu. Makanya kita orang beriman, orang muslim, ya, al-muslimu man salimal muslimun min lisani wa yadih. Orang muslim yang sejati itu, ya, orang muslim yang lain itu selamat dari lisan dan jari jemarinya di tangannya. Iya. Ya, dan itu ditanyakan oleh Allah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Ya. Inas ama wal basar wal fuad, ya, kana ulaika anhu mas'ula. Jadi semua itu bakal dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sekitar kita ada malaikat kiraman katibin, malaikat pencatat, ya. Maka hati-hati di dalam memberikan ya, informasi yang hoax misalnya. Ini jangan dianggap gampang-gampangan, ini asik nih. Ya. Di-share. Ya, ini tidak boleh seperti itu. Hati-hati dengan ini. Wah, ini asik lah, lucu lah ini. Gambarnya apalagi, mohon maaf ini Mas sekalian. Mohon maaf sekali. Ana bukan pro dengan pemerintah atau tidak. Ya. Ya, kita bukan masalah pro dan kontra dengan pemerintah. Ya. Antum bayangkan kalau antum yang jadi pemimpin, kemudian rakyat antum seperti itu. Ya. Dongkol. Ya kan dongkol. Mungkin antum memimpin dalam satu perusahaan atau dalam satu ya ini. Artinya apa? Kita ini ya, kalau boleh anak katakan, kita ini menganut paham ya, empati. Kalau antum tidak mau digitukan orang, jangan menggitukan orang. Ya kan? Itu kan seperti ya hukum qisas namanya itu. Walakum fil qisasi hayati ya ulil albab, kan itu. Ya, dan bagi kalian hukum balas bunuh ya
itu ada kehidupan. Ada kehidupan. Padahal ini hukuman mati orang hukum kisos itu. Tapi oleh Allah dibahasakan ada kehidupan bagi orang yang mau berpikir menggunakan otaknya. Artinya apa? Yaitu kita harusnya mengira-ngira lah. Kalau seandainya kita tidak mau dihina, apalagi kemudian ini adalah pemimpin kita, baik buruknya, tahan lisan kita, tahan ini. Masa ya, kalau yang kita heran itu ada satu negara, Amerika lah kita sebut, sampai punya slogan itu ngambil dari Islam. Oh iya. Right or wrong is my country. Jadi salah atau benar sikap pemerintah kami itu adalah negara kami. Mereka seperti itu punya ini. Dari mana ajaran agama kita? Ajaran agama kita, unsur ahauka zaliman aw madluman. Itu tolong saudaramu itu dalam keadaan dia berbuat zalim atau dalam keadaan terdolimi. Ya. Para sahabat kemudian bertanya, kalau orang yang terdolimi itu ya Rasulullah, kami tahu itu. Kami wajib menolongnya. Tapi bagaimana orang yang berbuat zalim itu? Bagaimana kita menolongnya? Engkau cegah dia. Engkau doakan dia. Wallahu a'lam. Ya, doa antum ya, yang antum munajatkan kepada Allah langsung disampaikan oleh Allah kepada orang tersebut, kemudian sadar bertobat, masya Allah. Ya masya Allah, akan menjadi kebaikan buat antum semua. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah. Kemudian pertanyaan yang kedua masih dari saudari Fulanah tadi, Ustaz. Bagaimana menyikapi acara yang memasang tenda setengah jalan atau bahkan seluruh lebar jalan? Bolehkah mendoakan ketidakberkahan atas acara tersebut, Ustaz? Barakallahu fiik. Ya, ini penting ini. Yaitu pertama bagi yang mempunyai acara. Bagi yang mempunyai acara. Hendaknya kalau punya hajat itu dilibatkanlah tetangga-tetangga sebelahnya. Ditanyakan, minta izin. Karena akan mengganggu ya aktivitas itu. Minta izin. Dan kemudian disepakati bagaimana ya. Jangan gang buntu antum tumpet sini, itu kan bikin kesel namanya itu. Iya kan. Nah, lagi acara-acara hajatan ini sebenarnya antum bisa minta izin ke masjid yang terdekat barangkali di tempat yang luas ya. Nah, ini jadi barakallahu fiik. Jadi yang seperti ini nih harus ya kita komunikasi. Apalagi bersama tetangga. Karena mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia menghormati tetangganya. Tetangga ini, ibu sekalian, ya, itu harus ya kita ajak komunikasi. Ya, sekali waktu barangkali ya kita punya acara, ya, mereka pun akan memberikan juga kesempatan kepada kita. Jadi jangan kaku-kakuan lah. Ya, tidak boleh kaku-kakuan. Ya. Artinya tidak boleh seperti ini, tidak boleh. Nah, itu yang pertama yang harus dikomunikasikan antara tetangga ini. Iya kan? Ya. Bayangkan diri kita yang punya acara. Ya, jadi kalau kita punya acara harusnya seperti itu. Yang kedua, ibu sekalian rahimani rahimakumullah. Ya, kita ya ketika ada melihat barangkali di jalan ya orang-orang yang di jalan yang umum yang di tempat dilalui ya masyarakat pada umumnya, memang harus tahu diri ya, jangan sampai mengambil jalan, jangan sampai memacatkan jalan ya. Nah, ini adalah sikap orang beriman ya, harusnya kita memberikan jalan dan tidak boleh ya. Maka Rasulullah SAW sering sekali ya mengatakan bagaimana hak-hak orang yang ya, lalu lintas itu. Dan itu harus diperhatikan ya sekalian. Ya, orang yang ya kita sebagai orang yang duduk itu harus memperhatikan juga hak-hak orang yang berjalan. Ya kan. Ya. Jadi apa di antaranya
yaitu kita harus ya juga melihat nih orang yang ini kita kembali kepada pada orang yang dia kan bagaimana kita bolehkah mendoakan ketidakberkahan pada aja enggak boleh Mas. Enggak boleh kalau dia sesama muslim sama kita maksudnya seakidah enggak boleh kita doakan. Ya, hatta ya yang beda akidah ini pun juga kita harus lihat hati-hati. Ya harus hati-hati juga. Karena Rasulullah SAW pun menghormati itu. Ketika ada misalnya tetangganya yang non muslim meninggal, Rasulullah SAW berdiri jenazahnya. Jadi ini menunjukkan kemuliaan agama kita di atas mereka. Memberikan penghormatan Ustaz. Dia penghormatan. Allahu a'lam kita. Mungkin dia punya hajatan di situ ya kita hormati. Yaitu tidak saling mengganggu. Ya satu sama lain. Dia punya hajat barangkali satu. Sekali waktu kita pun punya hajat juga sekalian. Punya hajat, mereka pun akan menghormati kita. Tapi kalau seandainya kita saling kaku ya satu sama lain juga sekalian, maka ya akhirnya apa yang terjadi akan terjadi konflik. Tunjukkan bahwasanya kita tuh toleransi. Ya, toleransi dengan keadaan-keadaan seperti ini yang bisa kita ya apa ya? Kita maklumi lah. Kan tidak setiap hari. Tidak setiap hari. Ya dia punya hajat kita hormati dan ya, kita hormati sudah. Nah itu ya Allahu a'lam ana punya pandangan seperti itu. Ya punya pandangan seperti itu. Jadi mungkin ada jalan lain, ada ya, bisa kita lewati yang lain. Allahu a'lam. Memang harus sama-sama paham dan mengerti saja dalam bertetangga itu tidak saling ego seperti itu saja. Susah kalau kita saling kaku tidak akan ketemu. La qadarullah ya. Mudah-mudahan tidak sampai terjadi. Kalau ada bencana, nggak akan itu rumah kita ya la qadarullah misalnya tidak ditakdirkan saya. Yang sampai ditakdirkan oleh Allah. Tetangga itu yang paling dia nih. Iya, pertama kali karena saudara jauh juga kan itu mau nggak mau ya tetangga kita ini yang akan istilahnya direpotin lah setia kan gitu. Betul. Enggak ini. Ana teringat dulu pernah peristiwa satu kali waktu. Ada dulu yang ngontrak rumah orang tua Ana. Punya masalah rupa-rupanya dia. Sehingga ada orang yang lempar bensin dan membakar mobilnya. Kita nggak tahu. Tapi tetangga kita ini kita baik memang sama dia. Apa yang dilakukan? Ini malam-malam tengah malam ini. Jam 2 malam. Dia langsung bangun. Kita disiram bantu ikut nyiram. Api itu disiram itu. Baru setelah itu setelah mati baru ditelepon deh. Bayangkan. Ini tetangga non muslim. Iya. Non muslim. Kita enggak tahu kalau enggak itu rumah kita udah terbakar habis itu. Gara-gara ya orang lain terus kemudian ya Allah alam. Tapi kalau kita baik, masya Allah. Orang baik itu juga sekalian ya akan gampang hidupnya. Orang itu orang baik itu akan gampang hidupnya. Ya silahkan. Nah itu teman-teman sekalian ya Allah alam bisawab. Iya. Baik Ustaz. Insyaallah saudari Fulanah semoga dan juga yang dititip pertanyaan ini yang akhirnya intinya kan sebenarnya orang-orang Jebrana ini kayaknya yang bertanya ini. Semoga bisa mengambil nasihat tadi sehingga kita bisa bersikap lebih baik lah bagaimana dalam bertetangga. Kalau kita memiliki acara itu harus betul tadi kalau di Bali kan ana rasa sih melibatkan tetangga dalam ikut serta kegiatan punya hajatan lah biasanya saja. Itu bukan kan di luar agama ya, di luar agama. Iya, urusannya di luar agama. Di luar agama. Mungkin ada perkawinan atau seperti itu kan. Itu kita saling menghormati lah satu sama lain. Ya barangkali dia tidak punya dana untuk sewa gedung kan gitu. Iya, di rumah aja lah. Di rumah aja barangkali. Cuma sekali-sekali itu. Kadang-kadang jangan satu hari kemudian merusak hubungan kita 1 tahun. 1 hari merusak hubungan kita setahun. Iya. Ya Allah alamnya. Baik Ustaz, dilanjutkan lagi pertanyaan yang ketiga dari saudara Alan ini Ustaz. Beliau ini domisili di Pesanggaran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika mendapatkan uang, namun uang itu ditulis untuk dibelikan sesuatu, contoh helm, Ustaz. Pertanyaannya, apakah semua uang itu wajib kita belikan helm? Atau bolehkah kita beli helm yang biasa, lalu sisanya uang bisa kita pakai untuk yang lain? Jazakallahu khairan Ustaz, mohon pencerahannya. Taib, barakallahu fiik. Ini istilahnya amanah orang Amanah, ya. Ustaz, ya. Ini amanah berarti Ustaz. Ya, amanah ini, amanah orang ini ya. Jadi kalau amanahnya adalah untuk ya, beli barang tertentu ya, maka kita harus gunakan membeli barang tersebut ya. Dan beli barangnya tersebut jangan yang ecek-ecek. Maksudnya kalau memang harganya mencukupi dengan yang lebih baik. Ya, kita Karena belikan orang aja pasti semaksimal mungkin Ustaz, ya. jangan diukur orang tuh seperti kita. Beli aja yang biasa-biasa, yang KW 3 lah, enggak apa-apa. Padahal ini untuk barangkali dia hadiahkan kepada si fulan. Ini KW 1 dia beli yang bagus dan uangnya itu mencukupi, maka antum belikan yang seperti itu. Belikan yang terbaik. Ya. Karena itu dia antum sebagai perantaranya mendapatkan pahala juga. Lalu kalau pun nanti ya ada sisa uang berlebih ya, maka ini pun di-keep dulu, ditanyakan. Minta izin kepada si pemberi. Ya, pada si pemberi. Ini uangnya lebih nih, bagaimana dengan sisanya? Oh sudah, silakan mau dipakai apa yang lebih bermanfaat, saya ikhlas. Untuk kembalikan seperti itu. Teman-teman sekalian, ini penting ya ketika kita diberikan amanah, ya berikan amanah, itu harus apa adanya, tidak lebih, tidak kurang. Ya, dulu anak dinasihati orang Abahana. Ya. Abahana itu bendahara di Masjid Ayah Uhwah Denpasar tuh berapa tahun tuh, ada mungkin 15 atau 20 tahun. Lama. Bendahara di kampung tuh baru mau meninggal saja baru setahun beliau sakit keras ini. Jadi bendahara di kampung gitu. Jadi satu kampung tuh memberi amanah uang. Itu Abahana itu calon nyatet apa adanya. Lebih 5 rupiah dulu. Istilahnya kan 5 rupiah dulu, uang terkecil 5 rupiah. Ditulis sama dia. Bahkan kadang-kadang celengan itu kalau ada uang asing tuh, ada uang sekian, uang asing sekian, ditulis ini. Walaupun barangkali uang enggak laku, enggak, harus taruh di sini. Iya. Harus taruh di sini, karena itu amanah. Enggak ada istilah pas, mesti ada lebih atau kurang. Atau lebih atau kurang. Nah itu kita menjaga amanah itu nih mas kalian. Dan kalau sudah kita terbiasa seperti itu, insya Allah kita akan takut itu diberikan. Kalau memang kita tidak mampu untuk itu, lebih baik jangan. Lebih baik jangan kita mengurusi keuangan, bahaya ini. Ya. Nah kalau misalnya nih tidak ditentukan merek helmnya, maka cari yang terbaik. Cari yang terbaik untuk si fulan, untuk dihadiahkan. Berapa helm yang dibutuhkan untuk memberikan kepada barangkali. Tapi kalau ojek online semuanya pakai helm, dia harus ya, nggak mungkin tidak ya. Ya, barangkali untuk anak sekolah dan sebagainya itu yang kita ya harus sesuai dengan apa yang diamanahkan. Ya. Memang ini sesuai pertanyaannya, kalau berhubungan dengan amanah ya harus kita harus sesuai amanah kan gitu, Ustaz. Itu aja Ustaz ya. Adapun lebih antum tanyakan. Iya. Antum tanyakan, bisa enggak saya belikan apa begitu, misalnya sekarang musim hujan, saya tambahkan jas hujan boleh enggak? Nah itu. Ya, itu kan sangat bermanfaat nanti. Ya. Ustaz. Semoga menjawab ya apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz Fauzi tadi kepada pertanyaan yang disampaikan oleh saudara Alan. Dan pertanyaan berikutnya dari saudara Jufri Ibrahim. Nah ini saudara dari Denpasar aja Ustaz, insyaallah. Ana punya adik sepupu. Adik sepupunya harim Ustaz, mau menikah. Permasalahannya dia meminta saya menjadi wali pada saat akad nikah. Sedangkan saya ini, si Jufri ini, sepupu dia dari ibu
bukan dari bapak. Apakah ini dibolehkan? Jazakallahu khairan Ustaz. Jadi barakallahu fiik ini. Ya. Tadi berupa voice ya. Pertanyaannya kemudian saya tulis ya. Jadi ya si wanita ini, ya gadis ini dia sebenarnya punya saudara laki-laki. Dan laki-laki yang mestinya jadi wali nikah, ya wali nikah. Tapi sebelum kita jawab ini ya, jadi anak ambil beberapa manfaat ilmu dari para ulama. Di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ya, di dalam Syarhul Mumti'-nya beliau mengatakan ya, hubungan status wali nikah itu ada 5. Ya, bapak dan silsilah keluarga di atasnya. Ya, mencakup ayah, kakek dari bapak dan seterusnya ke atas. Itu yang pertama. Yang kedua, anak dan seterusnya ke bawah. Yang ketiga, saudara laki-laki. Yang keempat, paman dari pihak bapak. Ya, pihak bapak. Kemudian yang kelima, ya, yaitu wala. Wala itu maksudnya apa? Orang yang membebaskan dirinya dari perbudakan atau mantan tuannya. Misalnya kalau ada perbudakan ini boleh dia nanti ya dia menjadi wali nikahnya. Ya. Jika ada beberapa orang yang berasal dari jalur hubungan yang sama, misalnya ada bapak dan kakek, maka didahulukan yang lebih dekat dia, kedudukan yang lebih dekat. Barulah kemudian orang yang lebih jauh dan sebagainya. Ya, kedudukannya sama. Misalnya antara saudara kandung dengan saudara sebapak, maka didahulukan yang lebih kuat hubungannya, yaitu saudara kandung. Nah ini pun juga ibu sekalian, di kalangan mazhab Syafi'i juga demikian. Ya, kalau kita lihat dari matanya Ibnu Suja juga ya, yang namanya perwalian itu diawali ya dari bapak dulu ya. Bapak ya, kemudian kakek ya. Kemudian ya apa namanya? Saudara lelaki ya, seayah dan seibu ya sekandung. Kemudian saudara laki seayah, anak lelaki anak laki, saudara lelaki seayah, seibu sekandung. Nah, ini semuanya itu harus berurutan. Ya, berurutan. Nah, ini perwalian ini teman-teman sekalian ya. Jadi harus diperhatikan. Ini harus diperhatikan. Terutama yang dari jalur bapak ya, anak laki-laki ya, kemudian saudara tadi ya laki-laki ya, saudara laki-laki ya, itu harus ada dia berurut. Kalau tidak ada bapak siapa? Itu nih. Kalau tidak ada bapak bisa berarti anak ya, laki-laki. Jadi yang paling dekat. Nah, itu kemudian yang ajib di sini ada kalau seandainya sepupu dari anaknya paman yang saudaranya ayah. Padahal dia bisa menikah juga, bukan mahram, tapi bisa juga menikahkan. Ya, tapi masalahnya tadi tanya sempat sama Jupri Ibrahim ini. Ya, beliau ini ya saudara sepupu ibu sama ibu bersaudara. Dari jurusan ibu, maka Ana bilang antum tidak bisa menikahkan. Karena sepupunya dari jurusan ibu. Nggak boleh dia menikahkan. Nah, ibu sekalian sekarang ini balik lagi kepada ya kakaknya ini. Ana tanya kenapa antum tidak mau menikahkan. Dan Ana tanya juga sama ya saudara sepupunya kenapa mereka tidak mau menikahkan. Mesti kan ada sebab. Ya, ada sebab. Teman-teman sekalian ini juga kita sebagai saudara laki-laki. Ya, saudara laki-laki. Kalau sebabnya sepele, saya ini ragu, itu hanya sebentar. Itu hanya sebentar. Belajar. Tapi kalau misalnya, mohon maaf ini. Ya, mohon maaf. Kalau seandainya yang mau dinikahi oleh yang saudara perempuan kita ini, kita tahu ini
bajingan misalnya. Apalagi kemudian beda akidahnya. Oh, antum harus itu bela. Antum harus bersikap. Nggak boleh antum biarkan itu. Nggak boleh antum biarkan itu. Ini ada yang dikisahkan oleh Buya Hamka. Ya, ada baca buku ini sudah lama sekali, Girah namanya judul bukunya. Terus sampai itu, ini ceritanya orang Makassar nih yang diangkat oleh, kalau nggak salah ya, di Girah. Itu sampai dikejar tuh orang yang menikahi ya, saudara perempuannya. Ya, saudara perempuannya saking bertanggung jawabnya. Si walinya ini jadi. Ya. Jadi antum kalau jadi orang laki itu, jadilah rujulah. Jadi laki-laki betul. Bertanggung jawab, apalagi menggantikan ayah antum. Jangan sampai saudara kita menjadi perawan tua. Ya. Kalau misalnya antum itu tidak ridho, apa ketidakridhoannya? Tapi kalau ada ketidakridhoannya, antum itu tahu si laki-laki ini bajingan, orang yang bejat misalnya, pelaku maksiat, antum harus jelaskan sama saudari antum itu. Ini antum tidak benar ini. Saya banyak segudang. Harus seperti itu. Ya, nggak boleh dibiarkan saudari kita itu nanti dia kan karena apa ya namanya, mohon maaf ini kan ada dulu pepatah kalau sudah cinta melekat, tai kucing pun rasa coklat. Ini omongan-omongan. Ini omongan-omongan yang seperti ini bukan zamannya. Hati-hati, dilihat. Dan kita sebagai saudaranya benar-benar kita jaga saudari kita itu. Jangan nanti kita ini sebagai dayus. Dayus itu membiarkan ada rasa cemburu. Keluarga kita yang wanita itu ya tidak ada rasa kecemburuan, dibiarkan dia melakukan perbuatan maksiat, biarkan aja. Ya, ada ini yang orang-orang sekarang ini karena hanya melihat harta. Lihat harta. Anaknya dibiarkan. Saudarinya dibiarkan. Main sudah tidak apa-apa lah sama ini. Akhirnya apa? Bendul. Kemudian baru dia bersedih hati. Ini hati tidak boleh. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, idza ja'akum man tardau dinahu wa hulukahu fankihuhu. Ya. Fa illam tafalu takun fitnah wa fasad fil ard. Kalau seandainya ada pemuda yang datang melamar anakmu, saudarimu, ya, engkau lihat agamanya bagus, ya, kemudian engkau lihat ya akhlaknya juga baik, maka apa? Segera nikahkan. Ya, kalau enggak fitnah ya sekali, fitnah, dan terjadi kerusakan di muka bumi ini. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa inkan, walaupun orang ini begini begitu, kata Rasulullah SAW, diulangi sampai 3 kali. Segera nikahkan. Jadi ya sepupunya Jupri ini, antum harus perhatikan ini. Lihat itu saudaranya. Dan antum jangan gampang-gampangan sekarang ini. Ya. Banyak sekarang ini jomblowati yang wallah nangis sedih. Ya mumpung ya adik antum itu, saudari antum tuh ada yang mau, segera. Jangan ditunda-tunda. Ya, jangan ditunda-tunda. Hati-hati ini. Ya, akhirnya kemudian menjadi ya perawan tua, kemudian tidak menikah. Antum yang nungguin ini, saudari antum. Sekarang ada yang mau minta tanggung jawab kok. Tidak diberikan. Nah ini teman-teman sekalian, jadi ya hati-hatilah tuh. Nah mudah-mudahan mungkin ada tambahan mungkin. Ada Ustaz. Ya, semoga tadi insya Allah sangat jelas Ustaz ya. Jadi kewajiban kita laki-laki itu luar biasa Ustaz ya. Harus jadi laki-laki sejati Ustaz ya. Gantikan orang tua Ganti kita, orang tua, ayah betul. itu. Iya. Tapi Ustaz, ini nasihat juga buat anak pribadi juga seperti itu. Insya Allah juga bermanfaat bagi
sahabat-sahabat kita yang saat ini juga mendengarkan sesi Anda bertanya Ustadz menjawab saat ini Ustadz ya. Dan Anda bacakan Ustadz ada pertanyaan di live dari Saudara Berry Yudo Priantoro. Ya, Saudara Berry Ustadz ya. Ya, taib, Ini beliau menanyakan terkait apakah secara syariat ini kita bisa berkomunikasi dengan jin yang masuk ke tubuh orang Ustadz? Baik Ustadz, itu aja pertanyaannya Ustadz. Barakallahu fiik. Iya, bisa seperti itu. Ada buku kecil Kutaib itu ya, judulnya Al-Jinnu wa Syaitan Qadiman wa Hadithan. Ya. Jadi ada buku kecil itu kumpulan jin dan syaitan dari dulu sampai sekarang. Ya. Itu bisa berdialog dengan jin. Buktinya Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW bisa, walaupun itu memang kelebihan daripada Rasulullah SAW. Tapi para ulama, ada beberapa kisah-kisah dari buku kecil itu kisah-kisah para ulama yang berbicara langsung pada jin. Bahkan ulama yang sekarang seperti Syekh bin Baz, Anda dengar dari guru tafsir Anda, itu pernah beliau bercerita bagaimana Syekh bin Baz berdialog dengan jin. Itu bisa. Dan beberapa ikhwah ketika meruqyah, ya, dia bisa berbicara. Dia berbicara. Ya. Dan Anda juga pernah dengar juga ada ustadz yang rahimahullah ya, dia bercerita ya bahwasanya jin itu masuk ke dalam tubuh tuh, dia pinjam tubuh orang yang ini nih dan bertanya kepada ustadz tersebut. Ya, karena tidak perlu cerita ustadznya siapa, tapi ini dibenarkan oleh murid-muridnya dan menyaksikan langsung. Ya, jadi bisa berbicara kepada jin tersebut. Bisa. Ya, dan tempoh hari ketika Anda pernah dibantah dalam masalah ini, Anda tunjukkan, nih, ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal. Di buku itu diceritakan. Ya, buku itu diceritakan, bukunya buku tipis sekali. Ya, bukunya tipis sekali itu, yaitu dari dulu sampai sekarang, yaitu jin bisa berdialog, berkomunikasi dengan ya pengeruqyah itu atau orang itu bisa memang. Ya, memang bisa seperti itu. Cuma kadang-kadang ada orang yang menyimpang menggunakan minta tolong kepada jin, ya, minta tolong kepada jin yang ini yang tidak boleh ini. Ya, Syekh Hafizahullah ya. Jadi beliau ini Syekh Adil Muqbil. Ya, Hafizahullah taala, barangkali masih hidup beliau ya. Beliau ini Rais Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Ya. Pernah memberikan presentasi tahun 2007. Anda ingat betul nih. Ya. Ketika beliau bercerita bagaimana beliau menangkap dukun-dukun. Jadi dukun-dukun itu ditangkap oleh, Masya Allah, Syekh Adil Muqbil ini Masya Allah. Ya, jadi semacam kalau di Bali kayak pecalang gitulah. Ya, polisi yang memang tugasnya syar'i. Jadi polisi yang memang seperti ini. Dan Anda berkesempatan juga dengan beberapa ustadz ya, yaitu berkunjung di yayasan ya, muassasah berkenaan dengan ruqyah di Mekah dekat dengan Masjidil Haram. Dan itu kita ditunjukkan bagaimana ya metode tukang sihir, tukang teluh istilahnya itu, tenung macam-macam itu dari Afrika, dari India, dari berbagai macam-macam daerah saja. Semuanya banyak medianya, Masya Allah. Jadi kita dapat kesempatan seperti itu. Nah, beliau Syekh Adil Muqbil ya hafizahullah taala ya, barangkali beliau masih hidup ya, lama kita enggak komunikasi. Beliau mengatakan, kami ini di negeri yang ditegakkan tauhid saja masih ada kesyirikan, apalagi antum, katanya. Masya Allah, katanya. Antum ini hati-hati. Jadi jangan sampai
Kemudian kita ini menghayal, oh nanti ada jin Aladin, digosok, kemudian kita minta apa-apa bisa diberikan. Aduh, ini sudah namanya kalau sudah Khurafat dia ini tuh kan. khurafat kemudian bergantung kepada jin, ya naudzubillah min dzalik. Banyak persyaratan-persyaratan yang dia harus penuhi. Ya, ya sebagaimana tempo hari ada Kanjeng Dimas misalnya seperti itu. Ini sudah wallahi was kalian menyesatkan. Sesat menyesatkan, hati-hati. Ya paham-paham yang seperti ini. Jauhi, tinggalkan seperti ini, kesyirikan yang terus akan ya apa istilahnya merusak daripada akidah kita. Nauzubillah min dzalik. Ya sekalian. Barakallahu fiik. Agak sedikit ini juga nambah sedikit ini Ustaz ya. Sebenarnya amalan yang demikian tadi Ustaz bisa berkomunikasi dengan jin tersebut itu sebagai bentuk apa ya, karomah atau memang dipelajari Ustaz? Karena yang anak ketahui Ustaz sebagian besar yang anak tahu gitu bahwa hal-hal tersebut itu ada amalan-amalan zikir-zikir tertentu yang sehingga dengan zikir amalan tersebut bisa masuk ke apa namanya, ke ya dunianya jin itu Ustaz. Nah, yang seperti ini yang sering kadang-kadang ini syariat apa bukan gitu loh Ustaz. Barakallahu fiik. Ini penting ini. Karena punya sahabat Dr. Ahmad Alim. Hafizallahu taala beliau sahabat anak di S3 di UIK ya, Bogor nih. Waktu itu kuliah subuh persis menjelaskan tentang firman Allah berkenaan dengan Harut dan Marut. Ya. Beliau ketika itu membacakan tafsir ahkam ya. Membacakan tafsir. Cuma penjelasannya Ana lihat di tafsir keluar dari tema ini, artinya dari buku tafsirnya itu Ana lihat ya, aneh namanya penjelasannya itu. Jadi berbagai macam ini. Terus ba'da ta'lim Ana dekati. Antum ini tadi jelaskan tanya. Dari mana antum dapat tuh? Ustadz katanya. Dulu Ana pernah belajar, Ana pelaku. Ya. Ana dulu diajari sama kiai Ana. Jadi Ana tahu betul. Ajib Ana bilang. Masya Allah Ana bilang. Ini benar-benar aneh Ana bilang. Aneh betul. Jadi itu ada keyakinan yang beranggapan orang belajar dari kiai ini, dari kiai itu. Kemudian dia belajar dengan serius seperti ini. Ini bahaya ya sekalian. Alhamdulillah, Ana kenal sunnah, Ana kenal manhaj, Ana kenal kesyirikan. Jadi makanya tadi Ana sampaikan karena Ana pelakunya. Karena Ana bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan ini. Jadi banyak sekali ya nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat daripada tauhid ini. Nikmat tauhid ini. Wallah Ana bilang sekarang rasakan. Tadi itu Ana heran Ana dengar. Wallah Ana tidak pernah dengar seperti itu. Jadi ada istilahnya. Jadi sampai ya, misalnya ada tetangga tuh tidak senang sama tetangganya. Itu ada istilah itu dipaku. Dipaku itu rumah, itu bisa satu keluarga bisa jadi jomblo semuanya, enggak kawin. Nah, ya seperti itu kadang-kadang itu. Ya kayak itu, Ana bilang ajib. Dan Ana pernah teringat dulu tamu Ana dari Saudi. Dia mudir di satu PLN listrik. Yeah. Jadi dia mengatakan seperti itu. Dia mengetahui banyak hal yang aneh-aneh dia tukang kemudian jin. Dia disihir juga sama orang lain berhubungan dengan jin. Nah yang seperti ini teman-teman sekalian hati-hati. Ya, jangan sampai ya kata Syekh Adil Muqbil hafizahullah taala. Memang kita kalau dikun aliran hitam gampang kita ya kenali. Yang susah itu dukun aliran putih. Iya. Ngaku kiai, ngaku ustadz. Tapi dukun sebenarnya. Tapi dukun. Nah, hati-hati teman-teman sekalian. Iya. Jadi kalau ada, bagaimana cara membedakannya? Kalau sudah dia ngobati penuh persyaratan yang aneh-aneh, misalnya, harus nyembelih kambing, harus inilah itu, ambilkan telur, inilah, itu sudahlah. Antum curiga lah.
Jadi jangan percaya ada yang gitu. Kalau ada persyaratan yang aneh-aneh, antum curiga. Itu pasti dia minta bantuan dari jin. Antum hindari, sabar terhadap apa yang Allah takdirkan. Barangkali itu penyakit ya sebagai pengurang dosa buat kita. Kalau itu berupa sakit. Iya. Ya. Iya. Nah itu diantaranya. Jadi kita harus ya hati-hati dalam ini. Karena tipis Ustaz, yang terjadi itu kan tipis banget Ya, Ustaz. benar. Dan itu banyaklah di media-media sosial itu kan banyak sekali gitu. Iya. Jadi Iya. pelaku-pelakunya itu ya bersolawat, ya Oh ya iya. seperti itu, Masya Memang Allah. benar. Berhadapan dengan hal-hal seperti itu. Kita gitu, tidak Ustaz. nyalakan. Ada memang para ulama, kiai itu diberikan kewalian oleh Allah Iya. SWT. Ada. Betul. Kalau kita ngelihat Karomah ya Ustaz ya. karomah itu ya ada. Harus dibedakan antara istidraj dengan ya karomah ini. Iya. Jadi harus dibedakan. Jadi beti istilahnya, beda tipis. Iya. Kalau kita tidak jeli melihatnya, kalau memang beliau kita lihat kiai yang wara, hati-hati, ya benar-benar dia menjaga makanannya, ucapannya, dia ini akhlaknya dan sebagainya Ustaz ya. Insya Allah karomah ya, karomah lah Insya Allah. Ya, dan ini banyak kita kenal lah para a'imah arba'ah, mereka mempunyai hal yang seperti ini. Ya karena kehati-hatian mereka ini. Itu haruslah ya kita minta doa ya karena memang contohnya lah seperti Uwais Al-Qarni. Ya kan? Hidup di masa Rasulullah SAW, tadi tidak ketemu dengan Rasulullah SAW. Tapi kata Rasulullah SAW, kalau ketemu minta doa sama dia. Yang doanya insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu a'lam. Yang jelas memang hal-hal seperti itu tidak perlu sampai dicari-cari Ustaz ya. Kadang-kadang yang terjadi itu banyak memang yang mohon maaf lah, beberapa pesantren itu kadang-kadang ada yang berusaha untuk mengejar seperti itu sampai kemudian si santri ini ada yang tidak kuat Ustaz. Oh iya. Akhirnya dia mohon maaf gangguan mental dan sebagainya. Oh itu sering. Itu belajar apa gitu. Nah, itu yang harus hati-hati banget. Hati-hati. Ya. Jadi kadang-kadang dia dapat ilmu yang keliru dari gurunya. Jadi teman-teman sekalian, kalau sudah belajar ilmu-ilmu yang aneh-aneh seperti ini, ya antum hindarilah. Wa yadubillah, ya. Kalau seandainya antum masih menyimpan ilmu ini, lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya bisa mati dalam kesyirikan. Naudzubillah min dzalik. Ya. Naudzubillah min dzalik. Dan kesyirikan ini bisa mengeluarkan, kalau dia syirik besar bisa mengeluarkan orang tersebut dari Islam. Naudzubillah min dzalik. Ya. Insyaallah. Ya, jazakallah Ustaz atas penjelasan antum tadi, dan kepada Ahberi juga semoga apa yang dijelaskan Ustaz tadi sangat gamblang dan bisa membuka wawasan kita insyaallah bersama. Baik. Kemudian pertanyaan satu lagi dari Ikhwah Riko Ustaz, dari mana nih? Wallahu a'lam dari mana? Pertanyaannya terkait dengan seorang istri menggugat suaminya untuk bercerai di pengadilan. Nah, kemudian pengadilan memutuskan dan suami tidak mengatakan kata cerai. Apa menurut Islam itu syah atau tidak Ustaz? Barakallahu fiik. Ini namanya khulu. Kalau istri minta cerai ya kepada suaminya, itu namanya khulu. Ya, dia bisa jatuh. Ya. Tergantung nanti hakim melihat apa yang dilihat ya, dari kasus istri, barangkali mungkin terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Ya kan, KDRT misalnya. Istri sudah tidak kuat lagi. Kemudian dia minta bercerai, maka hakim harus mengabulkan, menyelamatkan. Ya, harus mengabulkan dan menyelamatkan ini. Tapi kalau seandainya ada pil misalnya, ada pria idaman lain, ini hakim harus cerdas-cerdasan. Ini istri harus dipahamkan ini. Ya, istri ini harus diingatkan, Anda ini sedang bermain api. Jangan sampai kemudian terbakar seluruh ya, keluarga besar Anda. Harus diingatkan, hakim harus melihat bagaimana posisinya istri minta cerai, minta khulu nih. Ya, dan ini memang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW.
Ya, kalau misalnya istri itu minta cerai, dia harus mengembalikan mahar yang pernah diberikan oleh suaminya. Ya, pernah dikembalikan mahar yang pernah diberikan oleh suaminya. Jadi harus jelas alasannya kenapa. Iya. Dan itu bisa jatuh, bisa jatuh ya, hulu itu bisa jatuh talak. Allah Iya. Dan otomatis dalam proses pengadilan pun kan juga pasti tidak mudah seperti yang diharapkan kan Ustaz. Dalam artian Iya. kan akan dicari Apa istilahnya sebabnya? alasannya apa kan begitu, nggak Ya, semudah itu memutuskan kan seperti itu Ustaz ya. benar. Sebaiknya memang kalau ada urusan-urusan rumah tangga, sebagaimana yang diajarkan oleh Allah, kita harus mencari jalan tengah dari pihak keluarga istri, atau dari pihak keluarga suami yang lebih bijak, itu dilibatkanlah. Kenapa terjadi seperti ini? Kenapa istri itu minta cerai? Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, ini teman-teman sekalian, jangan gampang-gampangan sekarang ini. Ya lihatlah, ya anak antum, lihatlah anak anti ini harus diperhatikan bagaimana kalau dia tanpa bapak. Jadi jangan gampang ya meminta cerai. Ya, kita mungkin dalam keadaan emosi harus calling down dulu. Kemudian ya, kan diajarkan sama Rasulullah SAW. Ya, dan Allah sendiri memberikan penjelasan. Ya apa? Disuruh kita untuk tabayun barangkali, mungkin ada fitnah untuk suami kita dan sebagainya. Nah ini harus cari kejelasan. Tapi kadang-kadang juga urusan KDRT ini, ya KDRT kalau seandainya memang suaminya mabuk-mabukan, kemudian ya sudah tidak ada harapan lagi untuk memperbaiki diri, dan kita takut terpengaruh dengan anak-anak kita, ya dengan sikap ini, atau nanti sudah tidak kuat, silahkan ambil keputusan ini. Ya, tapi kalau anti kuat bisa menyadarkan, itu lebih baik. Alhamdulillah, begitu saja. Ya. Barakallahu. Insyaallah mungkin itu sih pada sesi kali ini. Dan semoga tadi penjelasan Ustadz yang terakhir dan membuka wawasan juga bagi semuanya, terutama kepada Riko ini yang menanyakan masalah tersebut. Dan semoga sih kita juga berharap keluarga-keluarga sahabat-sahabat kita ini semua menjadi keluarga yang baik Ustadz ya, dijauhkan dari permasalahan-permasalahan yang seperti ini, karena kan kita ingin membina rumah tangga, ini kemudian membentuk generasi-generasi yang soleh dan solihah seperti itu nantinya harapannya insyaallah. Dan karena sudah tidak ada pertanyaan lagi Ustadz, baik dari live ataupun yang sudah dari redaksi sudah kita bacakan semua. Insyaallah kita akhiri Ustadz ya sesi kali ini, dan semoga di kesempatan lain kita akan bisa bertemu kembali menyapa sahabat-sahabat kita yang di sana yang selalu setia mengikuti rubrik Anda Bertanya Ustadz Menjawab yang insyaallah selalu diasuh oleh Al-Ustadz Dr. Fauzi Hamid Basultana LCMBDI Hafidhahullah Ta'ala, dan semoga kita bisa bertemu kembali di waktu lain. Dan pada kali ini insyaallah kita tutup Ustadz ya dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.